caranya kalau kita mau daftar haji tapi cukup dalam waktu sehari aja? Caranya adalah gimana ya? Halo, ketemu lagi. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips gimana sih caranya kalau kita mau daftar haji tapi cukup dalam waktu sehari aja. Caranya adalah yang pertama, teman-teman harus buka rekening dulu di bank syariah. Kalau aku sih bukanya di bank syariah Mandiri. Syaratnya apa aja? Syaratnya mudah, cukup KTP dan NPWP saja dengan setoran awal minimal 100.000. Baiknya sih kalau sebelum ke bank itu kita lengkapi dulu dokumen yang buat kita serahkan ke Kemenang. Antara lain itu berupa yang pertama, surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini harus sepengetahuan kecamatan. Caranya kita harus minta surat pengantar dulu dari RT RW. Nanti dari surat pengantar RT RW kita serahkan ke kelurahan. Oleh kelurahan diterbitkan surat keterangan domisili yang ditandatangan di atas materai. Namun surat keterangan itu harus pengetahuan kecamatan. Jadi kita harus ke kecamatan minta tanda tangan di kecamatan. Baru jadi itu surat keterangan domisilinya. Nah, dokumen yang kedua, nggak dokumen sih ya sebetulnya, kita harus nyiapin pas foto. Pas foto haji itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan memang kita mau foto, kita bilang aja buat pas foto haji gitu. Untuk pas foto haji itu apa namanya, kita tuh kalau cewek gitu ya, itu nggak boleh pakai kerudung putih sih syaratnya. Kalau yang laki-laki itu tidak di, baiknya sih nggak pakai peci atau kacamata seperti itu. Biasanya sih kalau misalkan kita ke studio bilang aja buat foto haji udah pasti tahu sih berapa sih yang harus kita siapkan ya pas fotonya. Nah, pas fotonya itu nanti ada buat ke bank dan juga buat ke Kemenang. Untuk ke bank itu yang kita siapkan itu 3x4 5 lembar, 4x6 1 lembar ya. 3x4 5 lembar, 4x6 1 lembar. Kalau untuk ke Kemenang itu 3x4 dan 4x6 itu masing-masing 5 lembar per jamaah ya, per calon jamaah seperti itu. Terus kalau misalkan emang surat keterangan domisilinya sudah kita siapkan, baru baiknya sih baru kita ke bank gitu ya untuk melakukan pembukaan rekening agar kita dapat nomor porsi. Pastinya kan kita harus melakukan penyetoran awal. Nominal setoran awal ke Kemenang yaitu sebesar 25 juta. Jadi dana yang kita siapkan totalnya itu 25.100.000 karena 100 itu saldo minimum tabungan, 25 jutanya dibayarkan ke Kemenang sebagai setoran awal agar mendapat nomor polisi. Oh iya, dia lupa. Jadi selain keterangan domisili, kita juga menyiapkan kopi KTP 5 lembar, kopi KTP 5 lembar, kopi KK 3 lembar, terus kopi akte nikah buat yang udah nikah itu 3 lembar. Kalau misalkan emang belum nikah itu kita harus menyiapkan kopi akte kelahiran itu 3 lembar. Nah, nanti semua dokumennya kita bawa ke bank dulu ya, karena kan ceritanya ini kan kita berbuka rekening ceritanya. Kita ke bank untuk melakukan pembukaan rekening. Pada saat ke customer service kita informasikan aja kita mau melakukan validasi haji. Nanti akan dibantu oleh customer service untuk melakukan pembukaan rekening haji. Nanti kita setorkan uangnya sebesar 25 juta gitu ya. Nah, nanti akan dibantu tuh sama customer service-nya untuk dilakukan pembayaran ke Kemenang gitu. Nanti setelah proses pembukaan rekening selesai, pembayaran selesai, kita akan menerima bukti validasi. Validasi haji itu nanti kita, sebetulnya tuh validasi haji itu ada 5 rangkap. 1. Jadi nanti akan diambil oleh bank, yang satunya itu buat bank. Nanti ada sisa 4 lagi, yang 3-nya buat Kemenang, yang halaman paling depannya itu buat kita, buat penabung, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan validasi. Nah, dokumen validasi tersebut yang kita serahkan ke Kemenang berikut yang tadi tuh KTP, KK, surat keterangan domisili dan lain-lain gitu ya. Nanti apabila bukti validasi sudah selesai, semua dokumen itu kita bawa ke Kemenang setempat ya. Jadi teman-teman jangan bingung tuh kita harus ke Kemenang mana, karena kan di Kemenang itu kan ada Kemenang, kayak kalau misalkan di Bandung aja ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, dan ada Kemenang Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Jadi kalau bingung lihat aja di KTP tuh di atas kan suka ada kelihatan tuh Kota Bandung, Kabupaten Bandung gitu ya. Kalau misalnya
Bandung, ya kita harus ke Kemenak Kota Bandung. Kemenak Kota Bandung itu alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta tuh, di antara persisnya itu di antara lampu merah Samsat dengan lampu merah Buah Batu, ada di tengah-tengah sebelah kiri kalau dari Samsat, seperti itu. Oh iya, untuk transaksi di bank itu, untuk validasi itu maksimal itu bisa dilakukan itu jam 3 ya. Jadi baiknya itu kita ke bank itu pagi, dari pagi. Karena kalau di atas jam 3 itu sistem untuk pembayaran ke Kemenaknya itu udah tutup gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak akan dilayani, paling bisa diproses di keesokan harinya. Jadi baiknya dari pagi kita ke bank. Apabila semuanya sudah selesai, kita sudah mendapat bukti validasi dari bank, kita langsung menuju ke Kemenak gitu ya. Nah, untuk Kemenak Kota Bandung kebetulan kita kemarin daftarnya di Kemenak Kota Bandung. Itu pelayanan untuk pendaftaran haji itu dilakukan di lantai 2. Jadi pada saat masuk nanti langsung ke gedung yang di belakang itu di lantai 2 itu khusus melayani untuk pendaftaran haji. Alhamdulillah sih di sana pelayanannya sangat ramah gitu ya, sangat ramah. Padahal yang jaga di depan udah lumayan senior banget gitu, tapi tetap mengutamakan pelayanan, sangat ramah ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sana. Terus pada saat kita sudah bertemu dengan bagian pelayanan pendaftaran haji, nanti akan dimintain semua dokumen yang sudah aku sebutin tadi. Kita serahkan tuh ke Kemenak, kita serahkan maksudnya ke petugasnya. Nanti akan dicek lagi datanya, nanti akan di-entry data lagi oleh petugasnya. Terus tadi juga ada sidik jari juga gitu ya, ada sidik jari. Terus udah deh kita dapat nomor porsi keberangkatan. Nah, untuk estimasi keberangkatan itu bisa kita cek di aplikasi Haji Pintar. Jadi kita tinggal masukin nomor porsi, ntar muncul deh. Nah, sebagai informasi aja ya teman-teman, pada saat kita daftar di tahun ini, itu estimasi keberangkatannya itu di tahun 2040. Jadi waiting listnya adalah 20 tahun. Kebayangkan kalau misalkan kita masih nunda-nunda untuk melakukan pendaftaran haji, kita akan berangkat tahun berapa ya gitu. Jadi ya memang kalau misalkan emang ada dana gitu ya, baiknya prioritasnya sih ke melakukan setoran haji dulu ya, karena mengingat waiting listnya sangat lama gitu, seperti itu. Oh iya, sebagai informasi ya teman-teman, tadi setoran yang kita lakukan itu hanya untuk setoran awal ya. Untuk pelunasannya itu nanti akan ketahuan pada saat kita mau berangkat gitu ya. Jadi nanti kita akan melakukan pembayaran sisanya gitu. Jadi kalau misalkan nih tahun ini biaya keberangkatannya misalkan 36 juta gitu misalkan, kita kan sudah melakukan penyetoran 25 juta, artinya kita hanya bayar kekurangannya saja sebesar 11 juta. Gambarnya seperti itu ya, gambarnya seperti itu. Itu aja mungkin tipsnya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat teman-teman. Terus teman-teman juga jangan lupa ya, baiknya lakukan pendaftaran haji dari sekarang gitu ya, karena kan kita nggak ada yang tahu umur gitu ya. Jadi mumpung kita masih muda, kita masih kuat gitu untuk melakukan ibadah di sana, baiknya kita lakukan setoran awal dari sekarang, karena niat baik itu pasti akan dicatat oleh Allah, seperti itu. Mungkin itu saja, jangan lupa subscribe ya. Dadah.